Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa pekan terakhir ini kan kita dihebohkan dengan ditemukannya jenazah dua orang sejoli yang dihanyutkan, bukan hanyut, yang dihanyutkan di sebuah sungai, ya. Ini kejadiannya di Jawa Barat, dan mereka ini adalah korban tabrak lari. Nah, pada waktu itu banyak orang menduga-duga siapa sih sebenarnya pelakunya, ini kok sadis banget. Apalagi kemudian belakangan diketahui bahwa diduga salah satu sejolinya itu yang laki-laki itu mungkin masih hidup ketika dibuang di sungai dari hasil forensiknya. Nah, ternyata yang mengejutkan, ternyata pelakunya itu adalah anggota TNI, dan lebih bikin kaget lagi adalah salah satunya itu berpangkat kolonel atau perwira menengah yang sebentar lagi jenderal. Dan yang lebih menarik adalah Panglima TNI langsung mengumumkan tidak menutup-nutupi kasus ini, dan mereka diminta dipecat, dan soal hukumannya sangat berat karena kemungkinan mereka terancam hukuman seumur hidup. Saya akan mengajak Anda mengobrol soal ini dengan pengamat militer dan juga pengamat komunikasi politik dari Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini jujur saya agak kaget ada seorang kolonel berperilaku seperti ini. Kalau dia prajurit biasa gitu ya, karena takut, nggak berani bertanggung jawab, itu mungkin. Ternyata ini seorang kolonel udah dibantu dua prajurit sih memang ya, Bung Ginting. Oke, apa opini Anda tentang ini? Apa yang terjadi ini sebenarnya? Satu kata dulu, Bung. Ini sadis. Sadis menurut saya. Jadi begini ya, TNI itu pagar negara. Jadi dia harus melindungi negara, apalagi oknum kolonel infanteri P ini adalah aparat Korem, jadi aparat komando wilayah. Dia harusnya memberi contoh bahwa TNI itu dekat dengan rakyat, TNI manunggal dengan rakyat, TNI pelindung rakyat. Jadi TNI itu memang harus menjadi pagar negara. Kasus ini berarti pagar makan tanaman, Bung Hersu. Jadi ini bahaya sekali. Nah, karena itu banyak sekali misalnya orang meminta dalam beberapa kasus agar militer diadili di peradilan umum. Menurut saya tidak begitu. Militer tetap harus diadili di peradilan militer. Nah, mungkin publik belum paham juga, peradilan militer itu jauh lebih berat daripada peradilan umum. Makanya dalam kasus ini saya senang sekali ketika Panglima TNI Andika Perkasa langsung mengumumkan secara terbuka dan ditambah lagi meminta pada auditor militer untuk melakukan pemecatan terhadap ketiga oknum TNI ini. Nah, dalam beberapa kasus atau orang mungkin tidak paham kalau dalam peradilan umum sipil itu dibutuhkan dua bukti. Nah, tapi kalau peradilan militer berdasarkan keyakinan atasannya itu bisa seorang anggota militer diadili. Jadi berdasarkan keyakinan misalnya Komandan Kompi meyakini bahwa si Komandan Regu ini salah, maka kemudian bisa diproses secara hukum. Itu yang dalam kasus ankum, ini, ya, atasan menghukum. Ankum, ya. Iya, atasan yang menghukum. Ya. Jadi dalam masalah ini, kemudian terkait dengan seorang kolonel, ini pangkat paling tinggi dalam militer yang menggunakan korps. Setelah itu kan perwira tinggi, jenderal. Nah, ini kan agak politis. Nah, kemudian perwira penyerah perkaranya ini adalah langsung Panglima TNI, menyerahkan begitu ya. Jadi ini berat sekali. Jadi dalam hukuman militer itu ada hukuman disiplin militer. Jadi yang sipil tidak ada. Kemudian harus lebih berat daripada KUHP. Makanya ada hukuman tambahan, misalnya pemecatan, atau kemudian dalam beberapa kasus misalnya kasus dua brigjen dari Korps Keuangan ini, itu kan hukumannya berat, Bung Hersu. Hukuman paling maksimal, hukuman seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati.
Kasus Jadi apa dalam ya? kasus ya Apa ini ya? Kasusnya apa yang dua orang jenderal keuangan ini? dulu alutsista, Bung. Kasus alutsista, kemudian YAK ini juga kasus tunjangan wajib perumahan itu yang Sabri. Asabri ya. Sabri. Iya, iya. Itu juga hukumannya akan berat sekali. Karena itu publik harus paham bahwa biarlah kalau ada kasus militer diadili secara militer. Kecuali barangkali kasusnya melibatkan sipil, koneksitas begitu ya. Ya, terkoneksi dengan sipil akan dilihat dulu lebih berat ke sipil atau militer. Bisa kemudian militer menjadi hadir dalam saksi begitu ya. Yang si sipil juga bisa hadir dalam saksi peradilan militer. Karena itu bagi saya heran kalau ada kasus pengadilan militer hukumannya lebih rendah daripada KUHP. Jadi ini harus dibuka kepada publik. Ini loh hukumannya. Ini hukumannya tambahannya seperti ini. Jadi dalam beberapa kasus itu saya angkat topi ketika misalnya Jenderal Andika Perkasa sebagai Kasat juga langsung menghukum misalnya Dandim Kendari itu, Bung. Dandim Kendari yang istrinya ketika Pilpres itu ya ramai menyinyir dalam tanda petik kasusnya Pak Wiranto ya, Menko Polhukam itu Dandimnya pun dihukum, dicopot. Mana ada kalau sipil kemudian istrinya nyinyir gitu, istri pejabat sipil, kemudian si suaminya dihukum, nggak ada kan? Militer ada. Jadi ini yang harus dipahami betapa beratnya peradilan militer. Karena itu kita memberikan apresiasi kepada pimpinan TNI yang membuka kasus ini lebar-lebar, publik boleh mengetahui, supaya publik tahu bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dalam kasus peradilan militer atau kasus yang melibatkan oknum militer, apalagi ini terkait dengan seorang kolonel senior ini, bukan main-main menurut saya. Ya ini oke. Kita review sebentar ya supaya pemirsa mungkin tidak semuanya mengikuti. Ini kan kasusnya terjadi tabrak lari, ada sepasang remaja begitu ya. Ini yang satu yang pria usia 18 tahun, yang perempuan 14 tahun. Dan pada waktu itu ternyata di lokasi itu juga ketangkap ada CCTV dan juga warga banyak menyaksikan. Ada foto-fotonya bahkan ketika mereka mengangkat. Waktu itu mereka menyatakan dengan dalih akan dibawa ke rumah sakit gitu ya. Karena beberapa hari kemudian ditemukan dua sejoli ini mayatnya di sungai ya, di sebuah sungai. Dan yang sadis itu hasil dari tes forensik seperti saya sebut tadi itu diduga kuat yang pria itu belum meninggal ketika dibuang ke sungai. Kenapa? Karena banyak pasir dia. Jadi artinya masih bernafas ya menyerut. Ini makanya wajar kalau kemudian Panglima TNI memerintahkan itu bahkan bisa sampai dipecat dan kemudian ancamannya hukumannya itu sampai hukuman apa ya, seumur hidup kalau tidak salah yang saya baca ya. Nah, yang menarik juga ternyata tidak ditutupi ini dan Puspom itu sudah menyebut, dan Puspom TNI menyebut namanya Kolonel Prianto ini disebutnya. Saya baca di media begitu, Bung Ginting, dan ini nggak perlu kita sebut oknum lagi karena udah jelas orangnya. Jadi Kolonel Prianto kasih intel dari Korem Gorontalo. Nah, jadi ini memang benar-benar dibuka betul nih kasusnya oleh Panglima TNI. Saya kira ini positif, dan bersamaan itu saya kira ini bagus sekali di TNI pada kasus yang sama di polisian, Bung Ginting. Di kepolisian itu kan kita tahu juga banyak sekali kasus-kasus yang diproses. Pada waktu itu bahkan ada 6 orang kombes juga ya. Ini memang tidak dihukum tapi dipecat karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi dua pasang pejabat tinggi kita ini, satu Polri dan satu Panglima TNI ini menurut saya langkahnya cukup progresif. Iya, saya setuju sekali dengan tindakan tegas ini. Mungkin ya awalnya barangkali dalam kasus ini mereka panik. Saya membayangkannya begini, Bung Hersu. Ini kolonel ini sedang dibawa oleh sopirnya kopral begitu ya, dengan satunya lagi pembantunya. Kemudian melakukan tabrak lari, ya masyarakat juga tidak curiga karena ada video, ada foto segala macam. Katanya mereka akan membawa ke rumah sakit, itu kan bertanggung jawab.
Tapi ternyata di rumah sakit dicari oleh keluarga dan publik tidak ada. Ternyata dibuang ke sebuah sungai sudah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini menurut saya sadis. Mestinya Kolonel Prianto ini yang menjadi kasih intel Korem, seharusnya dia bertindak bijaksana membawa si korban dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh sopirnya, misalnya jika sopirnya menabrak. Ini kan masih harus didalami apakah kemudian si kolonel itu setuju dengan tindakan si kopral ini. Jangan-jangan misalnya si kolonel itu memerintahkan untuk membawa korban ke rumah sakit, tapi kemudian malah dibuang ke sungai. Kita belum sampai situ kan, Bung Hersu, apa keterlibatan si kolonel itu. Atau jangan-jangan perintah si kolonel. Kalau perintah si kolonel itu memang sadis gitu ya. Apalagi dia kasih intel gitu. Orang yang bekerja dengan cerdas, intelijen itu cara-cara cerdas. Misalnya minta maaf ke keluarganya, diberikan santunan dan lain-lain. Bukan seperti ini membuang korban, apalagi yang seperti Bung Hersu kabari tadi, memang si pria ini, korban pria ini, ketika dibuang itu hasil forensik kepolisian itu kan masih hidup. Jadi dibuang ke sungai, paru-parunya menjadi tergenang begitu. Ini sebuah tindakan sadis. Jadi bagi saya TNI jangan menutup-nutupi, bagus kerjasama yang baik antara masyarakat, kepolisian, dan TNI membuka tabir ini. Karena sudah sepekan memang menjadi tanda tanya siapa pelakunya. Apalagi dalam beberapa video, ini pelakunya adalah 3 orang berambut cepak. Itu kan menimbulkan versi macam-macam. Cepak itu bisa TNI, bisa polisi, bisa security, atau orang yang lebih memilih rambut pendek daripada rambut panjang. Ini praduga dengan pernyataan Panglima TNI, pernyataan dan Puspomat ini menunjukkan bahwa kita harus dukung TNI itu transparan dalam kasus ini. Sama dengan yang Bung Hersu bilang tadi, ketika fit and proper test di DPR, Jenderal Listio Sigit juga menyadari bahwa masyarakat sering mengungkapkan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, termasuk di kepolisian. Dan dia juga mengungkapkan kenapa jelek sekali pandangan masyarakat terhadap polisi. Bahwa memang di survei itu katanya bagus, tapi dia juga lihat bahwa pandangan masyarakat masih buruk. Misalnya dalam menghadapi demonstrasi dan lain-lain. Mestinya ini juga dibenahi, jangan sampai misalnya dalam kasus menghadapi demonstran, kasus yang berhadapan dengan demonstrannya kaum muslim, ormas Islam misalnya, lalu kemudian yang menghadapi adalah brimob dari daerah-daerah yang bukan muslim. Ini kan nggak bagus juga. Jadi malah kesannya mengadu. Ini harusnya antropologi sosial budayanya juga dipikirkan. Kalau menangani kasus demo umat Kristen, sebaiknya yang maju umat Kristen juga. Kalau menghadapi umat Islam, yang maju brimob yang Islam juga. Jangan kemudian menimbulkan persepsi, sangka dan dugaan-dugaan yang ini menimbulkan sisi buruk bagi institusi pertahanan dan keamanan kita. Ini mesti bijaklah pimpinan-pimpinan, pelajaran-pelajaran buruk itu harus juga kita tinggalkan. Juga dalam penanganan katanya keduanya akan dekat dengan rakyat. Lagi-lagi saya bilang bahwa TNI Polri adalah pagar bangsa, pagar negara. Jadi jangan sampai pagar makan tanaman. Dalam kasus di Nagrek ini, pagar makan tanaman, itu tidak boleh. Jadi kita dukung Listio Sigit dan Andika Perkasa untuk transparan mengedepankan pendekatan hukum dalam penanganan kasus-kasus. Jadi harus dibuka. Seperti kasus Cebongan dulu yang menarik, Bung Hersu, itu kan sama ketika orang minta
diadili di peradilan umum. Ternyata kan di peradilan militer juga dipecat hukumannya berat. Mungkin kalau sipil PNS atau ASN itu tidak sampai dipecat. Ini kan lain dengan TNI. Bahkan istri juga karena kelakuan istri, suami juga dipecat atau jabatannya dicopot. Menarik juga seperti kasus Enzo, Bung Hersu ya, yang diduga katanya terpapar Islam radikal. Jenderal Andika Perkasa juga kemudian meminta aparatnya coba memeriksa dari detail, dari sekolahnya terus sampai tes mental ideologi. Dan ternyata bisa dibuktikan bahwa Enzo tidak terpapar, sehingga bisa melanjutkan pendidikan sebagai taruna. Jadi fairness ini yang kita butuhkan, bukan hanya di TNI Polri, hukum yang lain juga begitu. Saya pikir itu yang bisa saya ungkapkan dari dua figur yang berjanji akan terbuka dalam penanganan kasus hukum anggota TNI dan Polri. Ya, sejauh ini saya kira progresnya cukup ya. Mereka cukup membuktikan janji-janjinya ya. Dan Anda tadi menyebut kalau soal istri, kalau nggak salah di kepolisian juga ada kasus tuh, bahkan seorang istri Kapolres yang pamer uang itu waktu itu juga mendapat perhatian serius. Saya tidak mengikuti kasusnya lebih lanjut seperti apa, tetapi itu juga menjadi persoalan. Nah, ini sebenarnya citra gampang kok ya kalau mau memperbaiki citra dari sebuah institusi itu. Mulai perbaiki dari internal dulu, ya kan gitu. Tentu kan bahwa mereka betul-betul tidak melindungi korps. Ini kan ada yang terkesan kemarin selama ini, apakah polisi atau TNI itu terlampau melindungi korpsnya gitu ya. Jadi sementara kemudian keluar mereka bisa sangat keras gitu. Dan saya kira dalam kasus TNI ini terjadi pernah TNI Polri, Bung Ginting. Ada ingat kasus Ciracas? Ketika sejumlah anggota TNI menyerbu Polsek Ciracas di Jakarta Timur, itu kan juga waktu kasusnya jadi rame ya waktu itu. Ya, menurut saya juga ini pelajaran penting, Bung Hersu. Bayangkan itu seorang prajurit rata-rata. Jadi baru lulus dia, belum lama di kesatuan, tapi sudah diambil menjadi driver para kolonel atau jenderal. Menurut saya ini pembinaan seperti ini harus juga dilakukan, dikaji ulang. Bagaimana seorang dari sipil beralih ke militer hanya dalam pendidikan, misalnya kalau Bintara hampir setahun, Tamtama hanya sekitar 6 bulan, kemudian di kesatuan baru 1 tahun 2 tahun sudah diambil. Menurut saya nggak bisa. Seharusnya mereka cukup lama, karena pendidikan di kesatuan itu juga sebagai adaptasi dari kaum sipil menjadi kaum militer, kira-kira begitu. Aturan mainnya berbeda. Apalagi kemudian ini kan kemarin dalam kasus Ciracas itu hanya dalam tempo menit sudah berkumpul para sopir kolonel dan supir jenderal ini, Bung Hersu, bisa kemudian mengumpulkan 100, itu kan satu kompi dari darat, laut, dan udara menyerbu Ciracas. Yang mengherankan dalam kasus ini, memang Andika jauh lebih tegas daripada Kasat waktu itu, daripada Kasal dan Kasau, karena mungkin tidak mau mengumumkan. Pengumumannya adalah dihukum dipecat, begitu kan. Nah, ini yang lain tidak ada. Makanya kemudian dalam kasus-kasus ini saya ingin pimpinan TNI yang lain juga melakukan tindakan tegas, karena kalau tidak maka kemudian akan terjadi kasus-kasus serupa. Tapi itu tadi, jangan lagi kemudian dalam sopir-sopir yang pangkatnya Prada, Pratu itu yang di militer barangkali belum sampai 10 tahun atau paling lama 10 tahun, kurang pembinaan di kesatuan sudah diambil oleh para kolonel dan jenderal untuk menjadi sopirnya. Ini harus jadi pelajaran, dan harusnya kan bertanggung jawab. Kalau dalam militer itu 2 tingkat di atas harus bertanggung jawab. Kalau danrunya salah, maka kemudian
komandan peleton, komandan kompi juga harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan semata-mata berhenti di komandan regu. Nah, ini juga kasus ini bisa dan remnya itu bisa ditanyakan juga nih. Ya, dalam ada apa ya? Sebenarnya? Ya, Kolonel Prianto kasih intel bisa berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian tidak tahu bahwa anak buahnya melakukan tindakan tidak terpuji, bahkan ya. Kalau sadis. nggak salah nih, Bung Ginting, itu mereka ini dua-duanya dari Kodam yang berbeda loh dengan Kolonel Prianto itu. Iya, jadi kemungkinan Kolonel Prianto itu sebelumnya berdinas di Kodam Diponegoro, Bung Hersu. Baru kemudian di Kodam Merdeka ya. Korem Gorontalo kan di bawah Kodam Merdeka. Jadi ini kemungkinan sopirnya dan ajudannya, karena dua-duanya kopral ini ya, dari kodim yang berbeda juga. Ini sudah terkoneksi. Jadi kasus ini menurut saya harus dihukum sesuai dengan aturan hukum militer yang harusnya tegas, seperti Jenderal Andika bilang, meminta auditor militer dan peradilan menghukum seberat-beratnya. Ya. Dan itu sebagai perwira penyerah perkara, Panglima TNI sudah memerintahkan itu, artinya hukumannya bisa memang pemecatan, bahkan lebih. Selain pemecatan memang harus dihukum penjara, itu harus. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Slamet Ginting, pengamat militer, komunikasi politik dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.